Halo Sobat Sosial, ada 6 jenis bantuan sosial dari pemerintah yang akan segera cair pada bulan Juli. Nah, bantuan sosial apa sajakah yang akan cair pada bulan Juli? Simak terus informasi ini sampai tuntas, jangan di skip, sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. Wave Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya akan sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan 6 jenis bantuan sosial dari pemerintah yang akan segera dicairkan pada bulan Juli mendatang. Nah, tentunya Sobat Sosial penasaran 6 jenis bantuan sosial apa sajakah yang akan segera dicairkan pada bulan Juli dan apakah Anda sudah mendapatkannya? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Dan selanjutnya, jika informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk mengklik like dan membagikannya ke media-media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook dan juga WhatsApp. Silakan untuk dibagikan. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan menjawab lewat chat dan juga bisa lewat video-video yang terbaru. Nah, bagi yang sudah subscribe tentunya kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akan melanjutkan informasi ini. Nah, Sobat Sosial, pada video sebelumnya juga saya sudah memberikan informasi terkait pencairan PKH di tahap yang ketiga dan tentunya akan ada beberapa KPM yang tidak akan bisa dicairkan dana PKH-nya dikarenakan beberapa hal seperti NIK yang ganda, NIK yang tidak padan dengan Dukcapil, KPM yang sudah graduasi, dan juga KPM yang tidak lolos verifikasi komitmen tentunya. Nah, kali ini saya akan langsung memberikan 6 jenis bantuan sosial dari pemerintah yang akan segera dicairkan pada bulan Juli. Nah, bantuan apa saja kayak itu? Yang pertama adalah bantuan kartu prakerja. Nah, bantuan prakerja ini dikhususkan bagi Sobat Sosial yang membutuhkan atau masih mencari pekerjaan atau bahkan yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga pekerjaannya sudah tidak bisa dilakukan lagi, dan juga dikhususkan bagi Sobat Sosial yang ingin membutuhkan skill dan kompetensi tentunya. Nah, bantuan kartu prakerja ini sebesar Rp3.550.000 dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk bantuan pada saat pelatihan itu sebesar Rp1 juta dan insentif pasca pelatihan itu sebesar Rp600.000 yang akan dicairkan sebesar 4 kali atau sebanyak 4 kali. Dan selanjutnya insentif pasca pelatihan itu untuk survei sebesar Rp50.000 yang akan dicarikan sebanyak 3 kali dengan total Rp3.550.000 tentunya. Dan saat ini gelombang kartu prakerja sudah sampai pada tahap yang ke-17. Nah,
Kartu prakerja ini merupakan salah satu bantuan yang akan cair pada bulan Juli mendatang. Yang kedua selanjutnya adalah bantuan program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan bantuan PKH. Nah, kita tahu bersama bahwa bantuan program Keluarga Harapan ini merupakan bantuan sosial yang bersyarat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Tentunya bantuan PKH ini yang sudah terdaftar di dalam DTKS. Nah, syarat-syarat dari bantuan tersebut adalah memiliki komponen. Kita tahu bersama di PKH itu memiliki 3 komponen yang meliputi komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan balita, dan untuk komponen pendidikan meliputi 3 kategori yaitu anak sekolah, SD, SMP, SMA, dan juga komponen kesejahteraan sosial yang memiliki kategori lansia 70 tahun dan disabilitas atau cacat berat. Nah, kita tahu bersama bahwa saat ini pencairan PKH sudah sampai pada tahap yang kedua dan akan memasuki di tahap yang ketiga. Tahap yang pertama itu sudah dicairkan pada bulan Januari untuk per 3 bulan, dan selanjutnya tahap yang kedua itu cair di bulan April, dan tahap yang ketiga itu cair di bulan Juli, dan tahap yang keempat itu akan cair di bulan Oktober tentunya. Nah, Sobat Sosial, bantuan PKH ini salah satunya yang akan segera dicairkan pada bulan Juli mendatang. Yang ketiga adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT, biasa disebut dengan bantuan sosial pangan. Nah, ini juga merupakan salah satu bantuan yang akan segera cair pada bulan Juli mendatang. Nah, kita tahu bersama bahwa bantuan pangan non-tunai ini sebesar Rp200.000 yang dibelanjakan di dalam bentuk sembako atau pangan yang meliputi sumber vitamin, protein nabati, protein hewani, dan juga karbohidrat. Nah, saat ini bagi KPM BPNT yang mungkin tidak bisa mengakses e-warung, dalam hal ini tempat penyaluran sembako, nantinya akan ada pos penyalur yang akan melakukan pencairan dan akan menerima uang tunai. Akan tetapi uang tunai tersebut harus dibelanjakan di dalam bentuk sembako tentunya. Selanjutnya, bantuan yang keempat adalah bantuan langsung tunai dana desa. Nah, bantuan langsung tunai dana desa ini sebesar Rp300.000 per bulan tentunya. Nah, bagi Sobat Sosial yang mungkin ingin tahu bagaimana cara mengecek apakah menerima sebagai penerima BLT dana desa, silakan mengunjungi halaman sid.kemendesa.go.id. Di sana Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi tentang nama-nama penerima BLT dana desa. Nah, nama-nama tersebut merupakan hasil musyawarah desa yang sudah dimusyawarahkan tentunya untuk layak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa. Dan jika misalnya Sobat Sosial mendapatkan nama di dalam halaman tersebut dan tidak mendapatkan, silakan berkoordinasi dengan pihak desa. Bisa jadi nama Sobat Sosial itu mungkin sudah dirapatkan kembali karena dianggap sudah tidak layak menerima bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan yang kelima adalah bantuan sosial tunai atau biasa disebut dengan BST. Sebelumnya bantuan ini sebesar Rp600.000 dan pada tahun 2021 ini bantuan tersebut dikurangi menjadi Rp300.000 per bulan. Dan kemarin
bantuan tersebut sudah sampai pada bulan April dan rencananya pemerintah akan memperpanjang bantuan sosial tunai ini sampai pada bulan Juni mendatang. Untuk mendapatkan bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 ini tentunya itu sudah diusulkan melalui pemerintah desanya masing-masing lewat data terpadu kesejahteraan sosial, dalam hal ini DTKS, di dalam aplikasi 6NG. Nah, para peserta ini merupakan yang sudah terdaftar di dalam DTKS dan tentunya yang belum sama sekali menerima bantuan-bantuan sosial seperti bantuan PKH, BPNT, dan juga bantuan yang lain. Sementara untuk mengetahui apakah kita itu terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia, itu bisa dilakukan dengan mengunjungi halaman cekbansos.kemensos.go.id. Jika misalnya statusnya masih dari proses di Kementerian Sosial, mohon bersabar tentunya karena itu masih dalam proses dari Kementerian Sosial. Dan saat ini proses pencairan dalam video sebelumnya kami menyampaikan akan dicairkan pada bulan Juni, akan tetapi jadwal resminya itu belum kami ketahui dari kementerian dan diprediksi kemungkinan akhir Juni itu akan dicairkan bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000. Jika misalnya ini terjadi di akhir Juni, tentunya pencairan akan terjadi juga pada bulan Juli karena pencairan BST ini dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan secara serentak. Otomatis akan ada daerah-daerah yang akan cair pada bulan Juli mendatang. Bantuan yang keenam adalah bantuan Presiden BPUM atau biasa disebut dengan bantuan UMKM. Nah, bantuan ini pada tahun sebelumnya sebesar Rp2.400.000 dan pada tahun ini itu dikurangi menjadi Rp1.200.000. Bantuan ini dikhususkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah tentunya yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, pada tahun sebelumnya bantuan ini juga bisa diusulkan lewat lembaga pengusul dan tahun ini hanya lewat satu pintu, yaitu lewat Dinas Koperasi dan UKM. Dan proses pendaftaran itu bisa dilakukan secara online dan juga dilakukan secara offline. Dan akan tetapi di setiap wilayah itu berbeda-beda, ada yang online, ada juga yang offline. Karena itu Sobat Sosial jangan mudah tertipu dengan link-link pendaftaran UMKM yang dibagikan di media sosial tentunya. Dan Sobat Sosial perlu mengkonfirmasi ke pihak Dinas Koperasi dan UKM tentunya. Nah, Sobat Sosial, jika ingin mengetahui apakah Sobat Sosial itu lolos sebagai penerima UMKM, silakan Sobat Sosial bisa mengecek langsung lewat halaman eformbri.co.id. Di sana Sobat Sosial bisa mengetahui apakah Sobat Sosial terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak. Nah, Sobat Sosial, itulah 6 jenis bantuan sosial yang akan segera cair pada bulan Juli mendatang. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, bantuan prakerja, bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, dan yang terakhir bantuan Presiden BPUM atau UMKM. Nah, Sobat Sosial, itulah informasi yang bisa saya berikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam kemanusiaan.